Dahulu kala, sebelum manusia mengenal jiwa-jiwi, mereka hidup dari alam. Tidak ada uang, tidak ada toko, apalagi promo 11-11. Kalau lapar, ya berburu. Kalau haus, ya minum di sungai. Aduh lapar, perut bunyi kayak gendera perang. Aku punya pisang, kamu punya daging. Udah, aku punya batu besar buat lempar singa. Batu, aku juga banyak batu. Aku butuh makan, bukan museum batu. Batu ini spesial, cocok buat kasih ke gebetan. Manusia purba sadar, batu tidak bisa dimakan, apalagi dibarter buat cinta. Beberapa ribu tahun kemudian, manusia mulai cerdas. Mereka mulai menukar barang dengan barang. Lahirlah sistem barter. Aku punya karung beras, mau tuker sama sapi. Beras, aku udah banyak. Aku maunya baju baru. Loh, aku bukan penjahit. Tapi aku bisa cari penjahit deh. Tukar baju dengan beras gak? Kualitas premium loh. Wah, aku nggak butuh beras, butuhnya susu buat anakku. Jadi aku harus balik lagi ke peternak. Aku udah kurus, bukan karena diet, tapi karena barter. Dan begitulah, sistem barter membuat orang kurus, bukan karena olahraga, tapi karena keliling nyari yang mau tukar. Lelah dengan barter, manusia mulai pakai barang yang punya nilai tetap, seperti garam, kulit, atau kerang. Inilah awal mula uang barang. Halo, aku mau beli kue. Bayarnya pakai garam ya. Ih, ini garamnya basah loh. Nilainya turun. Turun? Ini garam dari laut dalam, mahal loh, limited edition. Ya tetap aja kalau lembek kayak gitu, diskon 50%. Loh, kalau aku keringetan, harga diriku turun dong. Waduh. Dan begitulah, orang zaman dulu sadar uang garam gak cocok buat musim hujan. Setelah itu, muncullah uang logam dari emas dan perak. Nilainya tinggi, tapi beratnya juga tinggi. Demi seekor kambing, aku membawa 300 koin. Punggungku hampir pensiun. Ini uang apa dumbbell? Olahraga nih. Iya, belanja sedikit saja sudah kayak latihan angkat beban. Hanya orang dulu-dulu kuat, bukan karena gym, tapi karena belanja. Zaman uang logam membuat orang sehat, tapi bukan karena makan bergizi, melainkan angkat koin tiap hari. Lalu muncullah uang kertas, ringan, mudah dibawa, dan bisa dipalsukan. Rakyatku, lihat ini uang bergambar wajah tampanku. Sekarang kalian bisa punya aku dalam dompet. Wah, berarti kalau aku punya uang, berarti aku punya banyak wajahmu dong, tuanku. Tuanku, aku punya princess upgrade, wajahmu glowing dan bebas minyak. Dan sejak itu, wajah raja lebih berharga di uang daripada di istana. Sampai akhirnya muncul uang elektronik. Bayar tinggal scan, sudah. Tapi asal sinyalnya nggak hilang. Di siang yang cerah, Ibu Tasya duduk di teras rumah, bengong sambil pakai koyo. Bukan karena pusing mikirin sinetron, tapi karena pusing kehabisan uang. Pakai Paket lah, saya nggak beli paket apa-apa. Pakai siapa lagi, Bang? Atas nama Tasya, Bu. Tasya lagi. Paket, kapan berhentinya? Ya ampun,
videonya lucu banget. Hei Tasya, itu abang paket nunggu di depan. Paket mulu. Hah? Tukang paket datang, Bu? Yeay! Biasalah, Bu, anak muda butuh skincare. Tenang aja, walaupun HP ku satu, tapi di dalamnya ada saldo beratus-ratus ribu. Hade, ini anak bukannya boros lagi, tapi dompetnya digital. Bang, pakai saya ya? Saya scan aja ya. Demi apa? Mati listrik. Miungger. Aduh, wifi-nya ikut mati. Ya udah pakai kuota nih. Hehe, saya user wifi sejati, Bang. Bang, boleh kali minta hotspot dikit? Ya ampun, ya udah sini. Pembayaran berhasil, Neng. Hei, berhasil. Makasih, Bang. Dan begitulah, di zaman modern ini, uang bisa elektronik, tapi sinyal, listrik, dan hotspot tetap jadi penentu kebahagiaan. Dari masa ke masa, uang selalu mengalami perubahan. Dahulu manusia saling bertukar barang, lalu mengenal uang logam, uang kertas, hingga kini kita hidup di era uang elektronik. Namun, satu hal yang tak pernah berubah, yaitu kerja keras di balik setiap rupiah yang kita miliki. Maka, marilah kita belajar menghargai uang bukan karena nilainya, tetapi karena usaha dan perjuangan untuk mendapatkannya. Gunakanlah uang dengan bijak agar setiap perubahan zaman membawa manfaat, bukan kesulitan. Dari zaman barter hingga e-money, jadilah generasi yang cerdas, hemat, dan bertanggung jawab dalam mengelola uang.